Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada pengertian. Bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja atau strategi dari manajemen yang disusun secara rinci dan mudah dipahami yang dibuat dalam 9 komponen dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan bahkan bisa membuat model bisnis perusahaan agar kinerja dari semua pihak bisa lebih maksimal. Hingga saat ini, kerangka kerja bisnis model kanvas ini sudah bisa dan banyak diterapkan oleh semua jenis startup tanpa adanya batasan sektor dan bidang usaha. Perlu kita ketahui bahwa model bisnis kanvas ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder melalui buku ciptaannya yang berjudul Business Model Generation. Selanjutnya ada manfaat. Apa sih manfaat dari bisnis model kanvas ini? Yang pertama ada mempersingkat penulisan rencana bisnis perusahaan. Dulu perusahaan harus membuat rencanaan dengan metode konvensional dan manual, sehingga pelaku usaha harus menulis panjang kali lebar mengenai rencana bisnisnya. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Maksudnya di sini, model kanvas bisa digunakan untuk lebih memfokuskan strategis bisnis dari paling penting hingga terendah, sehingga hasil bisa terlihat jelas dan berdampak besar pada perusahaan pertumbuhannya. Yang ketiga ada meminimalisir resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Manfaat ini bisa meminimalisir resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis karena secara tidak langsung strategi bisnis model kanvas ini bisa dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaannya. Selanjutnya ada studi kasus. Bisnis yang menarik diulas yaitu produk bakery berupa roti boy. Di sini saya mengambil peran sebagai konsumennya karena pesona dari rasa kopi Meksiko yang tercium dari kejauhan dan menarik semua orang yang berjalan di dekat toko tersebut. Pada saat kita pergi ke sejumlah gerai di mall, akan melihat beberapa antrian di depan kasir roti boy ini. Ternyata berderetan panjang ini menjadi tantangan baru bagi warung roti boynya atau kedai roti boynya. Roti ini pertama kali didirikan pada tahun 1998 di Bukit Martajam. Roti Boy menawarkan kue dan roti ukuran kecil dengan harga terjangkau di lingkungan sekitar. Kemudian nama Roti Boy ini menjadi umum di Bukit Martajam. Usaha toko kulit crispy dengan roti model kerang dan rasa mentega, Roti Boy bisa dijual dengan harga yang terjangkau dengan cita rasa yang unik. Roti Boy juga mengeluarkan produk barunya yaitu Roti Gal dengan topping vanila dan choco chip serta mentega susu sebagai isiannya. Roti Boy dan Roti Gal memiliki roti dengan tekstur renyah di luar namun lembut di dalam dengan kaya rasa khas yang sangat menggugah selera. Selain itu, semua roti yang disajikan di outlet
adalah roti yang baru diangkat dari ovennya, sehingga cita rasa dan aroma roti masih terjaga dengan sempurna. Varian produk ini sangat terbatas, sehingga menyebabkan sedikitnya varian yang tersedia bagi konsumen dan menjadi tidak menarik. Di sisi lain, Roti Boy juga tidak menggunakan kegiatan promosi massal atau iklan untuk produknya. Namun faktanya hingga saat ini gerai Roti Boy semakin banyak, sekitar 155 gerai di tahun 2015 kemarin. Roti Boy ini dapat berkembang walaupun variannya terbatas. Promosi massal juga tidak dilakukannya dan adanya persaingan usaha sejenis seperti Roti O, Papa Bus, dan Papa Roti. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, bisnis model kanvas ini menjadi strategi yang dapat memudahkan sebuah perusahaan mengeksekusi semua rencana dengan strategis yang sangat mudah dipahami. Proses produksi juga semakin terarah, mengalir dengan rapi, dan pastinya akan menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang lebih berkualitas. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.